Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. hari ini gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Tapi kok Zara lihat dari tadi Ibu kayaknya galau banget nih. Ada apa sih sebenarnya Bu? Iya nih benar saya lagi galau Kak ya. Eh di sini saya itu gimana ya? Kan kalau kita hidup bertetangga itu kita harus kumpul bareng ya. Tapi di sini saya itu merasa kok kalau kita kumpul itu sering membicarakan yang macam-macam seperti itu. Sering ngomongin ya Bu ya? Betul, dari urusan sayuran, kemudian dapur, sampai-sampai melebar kemana-mana gitu Kak. Ya Allah. Makanya saya juga bingung bagaimana kita menghindarinya ya di bulan Ramadan ini untuk supaya kita tetap bareng-bareng dengan ibu-ibu gitu dan kita menghindari gibah karena kalau kita tidak ikut bareng kumpul dengan ibu-ibu komplek apalagi nih ya kita sering bicarakan gitu. Diomongin Saya lagi. betul. Jadi bagaimana caranya ya saya menghindari gibah ini di bulan Ramadan. Baiklah kalau gitu Ibu tenang aja ya. Iya. Ibu sabar, nanti kita lihat jawabannya Mama mengenai kegalauan Ibu. Oke. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa nantikan jawaban Mama Dedeh mengenai gibah antar tetangga seperti curhatan Ibu Atun. Ibu Atun. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semangat ya Bapak Ibu puasanya. Pastinya nih senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di Ramadan di rumah Mama Dede. Dede. Masya Allah. Bu, puasa Bu. Alhamdulillah. Nah, udah kalah berapa Bu? Kok ditanya kalahnya sih Mas Bedu? Waalaikumsalam. Nah, Damang, Alhamdulillah. Bedu Damang. Alhamdulillah Pak Yestu. Wih, coklat. Coklat. Kayaknya manis kalau dijilat tuh. Kalau diangkat banyak sebutnya mah coklat. Coklat. Masya Allah. Mah, tapi di antara yang berjilbab coklat tadi, ada jamaah yang galau mah. Kenapa? Cerita ke Zahra, namanya Bu Atun. Hmm. Jadi dia itu bingung mah galau bagaimana supaya tidak gibah saat puasa. Sedangkan tetangga-tetangganya ini mulai dari ngomongin anak, ngomongin cat tembok rumah tetangga, ngomongin tetangga satu sama lain, suami, sinetron, semua diomongin. Nah tapi kalau seandainya dia nggak ikut gibah, dia malah takut dia jadi bahan gibahnya mah. Gimana tuh mah? Atun dan tetangganya salah semua kalau Astagfirullah. yang namanya gibah bukan hanya bulan Ramadan, nggak boleh sepanjang hidup, jangan gibah. Iya ya mah. Salah, kenapa sih mulutnya rombeng amat pengen ngomongin orang mulu? Astagfirullah. Kita juga banyak kesalahan. Iya. Apa penyebabnya tuh mah kalau sampai gibah di bulan puasa tuh? Gimana mah? Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gibah Saat berpuasa. saat berpuasa. Apa akibat? Punten. Kita semua tahu yang namanya puasa ada yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa artinya puasanya batal, nggak diterima. Astagfirullah. Karena syarat rukunnya tidak terpenuhi. Kalau yang batalkan puasa, puasanya. Kalau yang batalkan pahala puasa, puasanya mah utuh, tapi pahalanya rontok. Saya yakin kita semua sering mendengar. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i walad. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali cuma lapar dan haus doang. Nggak dapat pahala. Cuman lapar, cuman haus. Kita lihat mana sih yang membatalkan pahala puasa? Hum satu asya'atuh bitus saum. Autub tiru sawabahu al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul gomus wa nadribi sahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Sekali lagi, pahala puasa yang batal. Al-kadhib, ngomong bohong. Gibah, ngarumpi, ngomongin orang. Kemudian apalagi? Al-kadhib wal ghibah wan namimah, ngadu domba. Al-yaminul gomus, saksi palsu. Wan nadribi sahwat, memandang orang lain dengan syahwat. 1. Kita berpuasa, udah lapar, udah haus. Mana yang membuat rontok pahala puasa kita? Al-kadhib, ngomong bohong. Rontog pakai G. Kol-kolah kubro. Rontog. Suami ibu nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Kata mama, udah habis. padahal ayah keneh bohong tuh. Bohong. Ibu dandan udah keren, mau kondangan. Anak ibu yang kecil, mama ikut. Jangan, mama pengen ke dokter. Bohong tuh. Bohong. Banyak kebohongan-kebohongan yang banyak kita ucapkan. Padahal Rasul sendiri mengatakan beliau ini punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Sampai Rasul mengatakan, alika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, kalian orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Harus jujur, jangan bohong. Bohong membuat pahala puasa rontok. 2. Yang namanya al-kadhib, gibah, ngomongin orang. Ini lagi kita cerita ini. Gibah, apa sih gibah? Berkata sesuatu yang kalau orang yang mendengar dia nggak terima. Rasul mengatakan hati-hati dengan gibah. Karena merontokkan pahala kalian. Sahabat nanya, bagaimana kalau yang diomongin itu benar adanya? Ya. Itulah gibah. Dibumbuin itu adalah fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Hati-hati. Tadi kata Zahra, Bu Atu nanya. Iya. Bagaimana biar nggak ngomongin orang? Ngapain ngomongin orang? Ibda bidapsik. Hidup itu ngurusin diri kita, jangan ngurusin orang. Kalau kita tidak mau dicubit orang, jangan nyubit orang. Kita yakin punya kesalahan, orang lain punya kesalahan. Ngapain ngurusin kesalahan orang? Bukankah orang yang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggibah? Anda silahkan lihat di dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dad dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, hanya orang beriman yang dihimbau oleh Allah, jangan suka suuzon. Prasangka buruk adalah dosa.
jangan tajasus, jangan kepo, jangan sotoy, jangan tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing, saling menggimbah, saling ngomongin. Maukah kalian memakan daging bangkai sudah busuk? Pasti kamu jijik. Orang yang beriman dalam ayat ini Allah mengatakan gak bakal sanggup mereka suuzon. Orang yang beriman gak bakal sanggup tajasus. Gak bakal sanggup mereka menggibah. Artinya yang melakukan semuanya ini orang yang tidak beriman. Maukah Bu Atun dan tetangganya dikatakan orang yang tidak beriman? Kan tidak mau. Makanya hindarkan ini. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kalau kita mengaku diri kita beriman, hindarkan jangan menggibah. Bukankah Rasul mengatakan nanti di yaumil akhir ada orang muflis. Siapa yang muflis? Bangkrut. Rasul nanya, tahu nggak kalian yang muflis? Tahu, yang hartanya habis, yang perniagaannya habis. Bukan, kata Nabi. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang datang di yaumil akhir menghadap kepada Allah. Bawa pahala yang banyak, pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa, banyak pahalanya. Ternyata datang tetangganya, saudaranya, keluarganya, temannya. Sakit hati 15, sakit hati 26 misalnya, sakit hati 31. Maka kata Allah bayarkan dengan pahalanya dia. Ini bangkrut. Bayar masih kurang. Contoh. Ada orang meninggal dunia, brek meninggal. Kata Allah, hei malaikat, hitung pahalanya. Kata malaikat, ya Allah ini orang hebat ibadahnya. Pahalanya 98 misal. Kata Allah, hei malaikat, hitung hablum minasnya. Kata malaikat, ya Allah banyak orang yang sakit hati. Itu sakit hati sama orang tadi. Tukang nyakitin, tukang ngomongin orang, tukang ngarumpi, tukang ngegibah. Sakit hati banyak banget. Kata Allah, bayarkan kesakit hatian mereka dengan pahala ibadah yang dia peroleh. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya Om. Oke, baik, jelas sekali bahwa tadi Bapak katakan bahwa gibah saat berpuasa jelas-jelas itu bisa membatalkan puasa ya, Mak ya. Betul. Betul. Oke. Membatalkan pahala. Membatalkan pahala puasa. Ya. Oke. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Innal habibal Ya, kita kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Lanjutkan Mas, silakan Mas. Batal pahala puasanya. Iya, rontog. Rontog pakai G. G. Kol-kolah kubro. Gara-gara gibah. Jangankan Ramadan, sepanjang tahun, sepanjang kita hidup tidak boleh kita menggibah. Menggibah. Bahkan kalau seandainya gibah ini dilakukan lagi bulan Ramadan, Rasul mengatakan, asyamu junnatun malam yahrika bikadzibin aw binamimatin. Puasa itu tameng, perisai, dinding, penghalang menyelamatkan kita. Menyelamatkan. Sebelum dirusak dengan kalimat-kalimat yang kotor, menggibah orang. Jadi artinya tameng, dinding, perisai yang kita miliki yang menghalangi kita dari perbuatan jahat tadi akan hancur. Ada gunanya nggak kalau dinding udah robek? Udah nggak ada, Bang. Ada gunanya nggak kalau kita punya tameng udah sobek? Ya, nggak ada gunanya. Makanya percuma. Iya. Rasul mengatakan kalau ada orang tidak bisa menjaga mulutnya dari kata-kata yang kotor, dari menggibah, percuma dia menahan makanan dan minum. Artinya kesia-siaan kan? Iya, Bang. Makanya hati-hati. Ya. Ngapain harus ngomongin orang? Bukankah yang namanya lidah anggota tubuh yang sangat bahaya? Mata ngegeletak, telinga bolong, hidung bolong, tangan geletak, kaki ngegeletak, lidah. Anggota tubuh yang kecil, yang tidak bertulang, saking berbahayanya oleh Allah, dipagar dengan gigi. Dilem dengan bibir. Hati-hati. Jangan sembarangan bicara. Peribahasa mengatakan mulut nu harimau.
wajib menjaga lisan kita. Saking pentingnya dalam agama kita diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau pengen ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan lu diem. Pilihannya cuma dua. Ya. Ngomong yang benar atau diem. Kalau ngarumpi ngomongin orang, Masya Allah. Ternyata kalau kita ngobrol, Bu, dia ngomongin si Anu. Iya. Biarin dosa gue diambil, itu benar. Benar, Mah? Benar. Oh. Karena begini, tadi kan Mama bilang, kalau ada orang meninggal, sakit hati, sakit hati, sakit hati. Kata Allah gini, ambil dari pahalanya, bayarkan. Sakit hati 26, bayar 26. Sakit hati 15, bayar 15. Sakit hati 7, bayar 7. Sakit hati 19, bayar 19. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak sakit hati dengan dia. Astagfirullah. Kata Allah, ambil dosa yang sakit hati, tempelkan sama orang yang tukang ngarumpi. Ya Allah. Makanya pantas tuh diomongin si Anu, Yarin, dosa gue diambil. Ini hadis. Benar-benar orang yang ngarumpi, yang ngomongin orang, dosa yang diomongin diambil, ditukar dengan kebaikan dia. Ibaratnya begini. Yang namanya kita beribadah, ibarat nanam sesuatu. Yang namanya ngarumpi, ngomongin orang, menggibah, ibaratnya nyabut. Taruh Mama. Nanam satu pohon sama Mama. Ya. Mama ngarumpi, dicabut lagi. Ada hasilnya nggak? Nggak ada lah, Mah. Sama. Sia-sia. Hadis Nabi mengatakan, ibadah kita ibarat kayu bakar kering. Sholat kayu bakar kering, dikumpulin nih. Kumpulin. Puasa kayu bakar kering. Haji kayu bakar kering. Amal soleh kayu bakar kering. Sedekah kayu bakar kering. Berbuat baik kayu bakar kering. Ngomongin orang, menggibah, ngarumpi, ibaratnya api neraka yang meluap-luap. Pertanyaannya, masih tersisakah kayu bakar kering kalau sudah dibakar api yang meluap-luap? Tidak ada, Mah, hangus. Makanya bangkrut. Makanya nggak perlu menggibah. Sekali lagi Bu Atun dan teman-teman, jangan Anda berpikir dilarang menggibah dalam agama kita hanya di bulan Ramadan. Salah. Sepanjang hidup jangan menggibah orang. Karena kita pun banyak kekurangan. Kita pun banyak aib. Seandainya saja Allah tidak menutup kekurangan kita. Seandainya saja Allah tidak menutup aib kita, kita jamin gak ada orang yang suka dengan kita. Betapa busuknya kita. Betapa banyaknya aib kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Aib kita, busuk kita masih ditutupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasul mengatakan, siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di alam akhirat aibnya ditutup oleh Allah. Nah, kalau gibah kan artinya ada komunikasi dua arah, Mas, sama-sama membicarakan, betul, Mas. Betul. Tapi kalau ini gibahnya dia membaca sebuah akun berita yang isinya juga gosip-gosip gitu loh, Pak. Jadi membaca, nggak ada interaksi nih, Pak. Oke. Telan oleh kita. Yang salah gini, mak-mak terutama. Nonton di TV. Kenal enggak, ketemu enggak pernah. Saudara bukan, tetangga bukan, ditambah ini. Nah, itu yang salah. Kalau dia membaca, dia telan, tidak menyampaikan kepada orang, itu yang aman. Ya. Kunci ya, Mah. Tapi kalau tadi katanya Bu Atun, Mah, kalau nggak ikutan nimbrung kadang sama tetangga dikata sombong. Jadi nggak ada urusan sombong kata tetangga, mendingan sombong kata tetangga daripada jelek di mata Allah. Atun. Gitu ya, Mah. Oh, jadi kita pikir dong, Tun. Emang nggak pernah nanya sama Bang Dul, sama Bang Mandra. Salah. Kenapa dibilang sombong sama orang? Kalau perlu kita ngomong. Lu jangan pada ngerumpi dosa. Mendingan ngaji sama gue. Begitu, Tun. Begitu. Itu yang bener, Mah. Iya. Atun. Masya Allah. Iya, tadi Bu Atun galau juga, Mah. Katanya kalau nggak nimbrung, Mbak, nanti tiba-tiba takutnya dia yang jadi bahan. Ini pemikiran orang yang tidak cerdas. Orang yang cerdas, ajak tetangga pada ngaji. Ayo ngaji. Ngaji. Panggil guru ngaji. Kalau enggak, gue yang ngajarin. Biar pada bener, baca Quran. Ada yang ngarupi, dosa. Gitu. Gak usah takut dikatain soalim ya, Mah. Ngapain takut yang soalim? Alhamdulillah dibilang alim. Alhamdulillah. Daripada. Iya, daripada. Daripada ngarumpi. Iya. Dibilang sombong. Apa takut dibilang sombong? Kalau sombong tidak ibadah baru takut.
Kalau dibilang sombong, ngerumpi, ngomongin orang, itu yang harus takut kepada Allah, Tun. Masya Allah, iya. Makanya. Gimana buatun ya? Buatun. Di depan tadi buatunnya. Oh, udah. Buatun memang mau membebaskan diri dia dari gibah tetangga, Wajib. mah. Memang. Harus. Jadi. Justru kita harus muncul ke permukaan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Dalam muncul di antara kalian ke permukaan orang yang mengajak orang lain berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, mereka semua orang yang beruntung. Makanya di komplek kalau orang pada ngerumpi kita muncul, jangan dosa. Tegor. Mendingan ngaji, tegur langsung sama kita. Begitu caranya. Mah, menariknya nih mah, di setiap terawih mah, kan pastikan sebelum witir tuh ada ceramah Pak Ustadz. Itu ibu-ibu malah ngerumpi mah. Jadi Zara di sini, ini bukan denger ceramah malah ngomong, tahu nggak si Anu gitu. Rontok tuh mah. Ini dia, rontok pahalanya. Mereka wajib dikasih tahu. Ya Allah. Makanya kalau mama yang menjudes dikatain orang juga. Langsung ngomong, dengerin. Mengaji enggak? Mama langsung begitu. Iya. Tapi itu emak masa Zara tegor mah takut. Nyuruh sama emak lagi. Oh bisikin. Oh, iya. Gitu. Kalau mama langsung begitu. Mama langsung ngomong. Langsung ya. Ya. Dimanapun langsung. Baik. Contoh ada pengajian, ada yang baca Quran, ngobrol. Gue pengen gedek banget dah. Ngaji, tahu dengerin. Gitu. Dengerin. Dapat rahmat bagaimana? To the point ya Maya. Iya, kalau mama begitu. Karena nenek-nenek. Iya. Mama, sepertinya ini jamaah banyak banget yang mau nanya sama Mama. Tapi sesaat lagi ya Mas, setelah ini Boleh. ya Mas, kita izinin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Ramadan di Rumah Mama Dede. Menggunjing orang itu sarang dosa. Aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari kemenangan. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Ramadan di Rumah Mama Dede. Ayo, sekarang siapa mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan. Berdiri. Berdiri. Di dalam Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengajian Al-Hidayah, Bintaro, Pesanggerahan. Mangga. Galau mah, Ada apa? mah amalan apa mah yang bisa menghapus dosa-dosa gibah? Bu, Allah berfirman di dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarobukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Taubatan nasuha syaratnya 3. Yang pertama menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga janji sama Allah. Janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi. Titik. Dosanya kalau sama Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia yang lain, syaratnya tambah 2. Yang pertama, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan. Kemarin saya ngomongin ibu sama si Anu jam sekian di tempat Anu. Yang diomongin ini. Maafkan saya. Kalau orang tadi maafkan saya, Allah memaafkan saya. Kalau orang tadi tidak memaafkan saya, Allah sampai kiamat tidak akan memaafkan saya. Makanya dosa dengan orang lain lebih berat taubatnya daripada dosa kepada Allah. Harus diomongin sama kita apa yang pernah omongin tentang dia. Ya. Berat kan? Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amalannya adalah ketika kita pernah melakukan gibah kepada orang lain, Harus ngomong sama ngomong dia. sama orang lain. Yang diomongin apa? Minta maaf, ya Ma. Iya. Dan kalau ada Gue ngomongin lu nih yang diomongin ini sama si Anu. Maafin Di tempat ya. Anu, maafin. Kalau kata dia kurang ajar, gue nggak terima. Allah, iya. Sampai kiamat nggak akan diampuni oleh Allah. Ya Allah. Berat. berat. Dosa dengan manusia lebih berat taubatnya dibanding dosa dengan Allah. Berarti harus ada pengakuan dosa Betul. sama manusia. Itu Iya. yang paling berat juga ya, Ma? Makanya ngapain ngomongin orang? Nauzubillah. Kita juga banyak kekurangan kok. Iya, Ma. Iya. Oke. Baik. Jelas Bu ya?
Jadi sudah tahu dari amalannya adalah ya itu tadi. Minta maaf sama orang yang Caranya bersangkutan begitu. langsung. Kalau pernah keambil hak orang, Kembalikan haknya. hak orang. Kembalikan haknya. Oke. Ada lagi selain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nuryeti dari pengajian Al Hidayah Bintaro Pesanggerahan. Oke. Pertanyaannya bagaimana atau sikap kita bila digibahin sama orang? Oh, digibahin. Jadi bahan gibah ya, Bu? Kalau ada orang menggibah kita, maaf, apakah yakin dia gibahin kita? Jangan-jangan kita yang salah suuzon. Punten, Bu. Banyak kejadian. Ada orang bilang, Bu, diomongin si Anu. Padahal si Anu nggak ngomongin kita. Dia aja ngadu-ngadu kita. Makanya Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Telinga kanan kiri, mata kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah. Kalau ibu harus seorang ngomong, yang seorang belum ngomong jangan komentar. Ibu kata siapa digibahin? Siapa tahu yang ngegibahin kita yang jahat sama kita kan macam begitu. Pura-pura baik kepada kita, modus dari Iya, belakang. munafik. Jangan langsung percaya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Al-Hujurat ayat 6. Hei orang yang beriman, kalau datang seorang fasik yang rusak agamanya, datang bawa kabar kepada kita, jangan langsung percaya, ditelan, langsung marah sama orang tadi. Tabayun dulu, cek and recheck, bener nggak omongan dia, begitu. Jadi cek and recheck dulu, salah. Kalau langsung Anda komentar langsung benci sama dia. Jelas, Bu? Jadi ibu merasa digibahin sama orang? Sama teman. Sama teman? Temennya ngadu gitu. Temannya ngadu ke ibu? Bilang gimana, Bu? Kalau percaya. Bu pengen menyelesaikan, panggil teman yang ngadu, panggil yang diaduin, yang mendengarnya siapa, dipadu semuanya, benar apa salah. Kebanyak kejadian yang saya selesaikan, orang yang ngadu tadi yang jahatnya. Orang itu mah nggak tahu menau. Dipadu semuanya, diriungin. Jelas, Bu? Ya. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkunya berdempetan, pertanyaannya ada kaitannya ya, Mah. Yang pertama, bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa gibah? Ya. Ini bagaimana caranya kalau kita digibahin? Jangan-jangan saling menggibah nih berdua nih. Pokoknya apapun yang dia lakukan, kalau kata agama salah, yuk hindarkan. Kita sudah semakin tua, hidup di komplek, hidup berdekatan, tetangga saudara kita yang paling dekat. Kalau saling menggibah bagaimana? Bukan kalau berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israil 36. Jangan ngomong yang kamu tidak tahu tentangnya. Ya. Kita kadang-kadang gue lihat, Nah, sok tahu. gue dengar, Aduh. gue nyaksiin padahal enggak. Kenapa? Telinga, mata, hati. Ketika mati, semua dimintain pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya hati-hati. Baiklah kalau gitu Mama. Sepertinya nih ibu-ibu di sini udah nggak sabar mau nanya lagi sama Mama, tapi kita jeda dulu ya, Mah. Boleh. Karena berebutan nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sungguh hina Bapak Ibu Jamaah TV One, kembali lagi bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan yang mau bertanya lagi kepada Mama Dede. Silakan Bu. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juria dari Bintaro Pesanggerahan. Dari Bujur. pengajian Al Hidayah Bintaro Pesanggerahan. Mangga bujur. Kalau Ya, mah, betul ya, bener. bagaimana cara mengatasi cara mengatasi teman yang hibah? Menghadapi temannya Bukan suka gibah. menyatasi, menghadapi. Menghadapi. Teman hobinya gibah gitu Bu ya. Dihadapinya bagaimana? Kalau kita punya teman, punya saudara, punya tetangga, punya keluarga, hobi menggibah. Kalau dia dekat dengan kita, langsung ngomong. Rasul menyatakan, kalau kita melihat ada kemungkaran, ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat,
cegah dengan tangan kalian. Cegah dengan mulut kalian. Cegah dengan hati kalian, itu serba namanya iman. Maksudnya dengan tangan itu dengan kekuasaan. Kalau kita seorang RT, seorang RW, daripada ngarumpi mulut, tegur. Kalau saya seorang guru ngaji, sebagai guru ngaji punya kewajiban. Kekuasaan saya guru ngaji, sebagai guru ngaji ajarkan. Jangan ngerumpi. Jangan ngomongin orang, dosa. Emang lu gak pernah punya dosa? Emang lu gak pernah salah? Langsung dengan kekuasaan. Saya guru ngaji, nasihatin langsung murid saya. Ternyata dia bukan siapa-siapa. Boleh ngomong perlahan-lahan berdua saja. Kalau guru ngaji kan sembari nerangin ayat, ngerangin tafsir, ngerangin hadis, rame-rame nggak diunjuk orangnya, dia kan cuma merasa, oh nggak boleh dalam agama. Kalau sahabat, kalau teman langsung ke orangnya nasehatin, lu jangan begitu. Kalau dengan tangan kekuasaan nggak ada, dengan mulut nasihat nggak bisa, dengan hati semoga dia jadi orang benar. Jangan ngarumpi, tapi ini selemah-lemahnya iman. Saran saya Bu Juriyah, kalau ada teman kita tukang ngarumpi, tukang ngomongin, kalau kita maaf dalam tanda kutip, bukan siapa-siapa, ngomong ke guru ngajinya. Kalau guru ngaji lebih leluasa menerangkannya. Dalam pelajaran-pelajaran nanti masukin ke situ. Jangan ditunjuk orangnya, itu artinya kita mempermalukan orang. Tapi secara global dalam Al-Quran dilarang ini, dalam hadis Nabi dilarang ini, karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Jadi seperti itu Bu Juriyah. Terima kasih Mama. Mangga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati juga menyikapinya ya. Misalkan, misalkan si Zara hobinya suka menggibah nih. Terus Bu Juriyah bilang ke Mama, Mama jangan ke Zara orangnya suka menggibah Mah. Astagfirullah. Nah kita jadi salah ini ya Pak. Kalau seandainya Mama ini guru ngaji. Nah boleh itu mungkin. Nah boleh. Jadi Mama langsung nasehatin. Nasehatin. Tapi kalau ke orang lain lagi malah. Jangan sarwa gelona, gelo kabeh. Jadi kita ngegibah semua. Sama aja. Iya sama gilanya. Nah tapi misalnya nih ya Mah. Mungkin saat ini ada jamaah yang nyimak nih Mah. Waduh ternyata selama ini aku berpuasa tapi tetap gibah. Terus kata Mama kan pahalanya rontok. Ya. Apa perlu dia mengulang puasa nanti untuk pengganti Mah pahalanya? Ada dua versi ulama. Ulama pertama mengatakan harus diganti biar dapat pahala yang utuh. Pahala utuh, iya. Ulama yang kedua nggak usah diganti, tapi ganti dengan pahala-pahala sunat. Biasa puasa sunat untuk mendapatkan pahala. Karena tadi kan puasanya sah, tapi pahalanya rontok. Untuk mendapatkan pahala tadi dengan cara bagaimana? Kerjakan yang sunat gitu. Seperti itu. Jadi tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala ya. Betul, karena yang membatalkan puasa beda lagi. Nanti di hari yang lain kita terangkan. Baiklah. Jadi kalaupun juga nggak sengaja kita menggibah Mah, tidak sengaja nih Mah, terlintas terucap soal kata-kata yang kayaknya tuh ngomongin seseorang, misalkan nih langsung istighfar, langsung mohon ampun kepada Allah, langsung berbuat baik, iringi perbuatan dosamu dengan perbuatan baik dan istighfar. Langsung tuh langsung. Hal itu juga ya Mah? Saat itu bukan hari itu, hari mah kelamaan. Langsung. Saat itu juga. Saat itu juga. Nah, bagaimana kalau orang yang profesinya itu adalah justru mengungkit-ungkit masalah dan ngegibahin orang yang sedang bermasalah dengan dia Mah? Jadi profesinya misalkan sebagai pewawancara atau sebagai host, tapi acaranya tuh mengenai gibah-gibah itu Mah. Semua yang bekerja di situ tempatnya neraka jahanam. Astagfirullah. Sopirnya, hostnya, kreatifnya, produsernya, eksekutif produser, semua yang berkaitan dengan itu, semuanya dosa besar di hadapan Allah. Jangan main-main. Kita bertanggung jawab dengan apa yang Allah katakan dalam ayat tadi. Dosa besar. Cateringnya kan cateringnya Mah. Semua kalau dia tahu. Yang bersangkutan dengan Mama ambil contoh. Kalau ada orang yang dibunuh, yang membunuhnya satu misalnya, ya, Mah. Orang yang menyaksikan kena nggak? Kena ya Mah. Orang yang ikut gotong mayatnya Ya, kena nggak? Kena. Orang yang tahu rencana akan ngebunuh kena sama polisi. Semuanya kena. Hati-hati, semua akan bersaksi di hadapan Allah di ujung para ujung kaki. Ya Allah, berat. Ya Allah, ngeri juga. Makanya mendingan mundur, jangan mau kerja tempat situ, masih banyak kerja yang lain yang halal kok. Aduh, iya ya. Ditawarin acara itu ya kamu ya? Godaan ya Masya Allah. Dia berdoa lah, minta sama Allah. Semoga Allah berikan yang terbaik ya Maya. Tolak.
Masya Allah. Baik kalau gitu Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Nasihatnya Masya Allah. Nah jamaah, tentunya tadi kita telah simak tausiah dari Mama. Dan Mama tadi juga katakan bahwa gibah saat berpuasa itu jelas sangat dilarang oleh Allah. Tapi tentunya bukan hanya saat bulan Ramadan atau saat puasa aja. Tapi sepanjang hidup kita dilarang untuk gibahin orang lain, baik kenal maupun tidak, baik omongan itu fakta ataupun tidak. Karena tadi Mama sampaikan, tentunya barang siapa yang membuka aib seseorang di dunia, maka Allah akan buka aibnya di akhirat nanti. Barang siapa yang menutup aib seseorang saat dia ada di dunia, maka Allah juga akan menutup aibnya nanti di akhirat. Yuk kita tutup aib kita dan saudara-saudara kita perbanyak berdoa. Silahkan Ma. Yuk. Baik pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan apa perintahmu. Kami hindari apa yang kau larang dari kami. Kami tahu, kami sangat tahu, menggibah sangat dibenci olehmu ya Allah. Namun setan selalu menggoda kepada kami agar menggibah orang lain. Ya Allah, kuatkan iman kami. Kuatkan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak punya kurang, tidak punya salah, tidak punya dosa, tidak pernah lupa. Oleh karena itu, tanamkan dalam dada kami agar kami tidak perlu membicarakan tentang orang lain. Tapi sadarkan kami untuk koreksi diri. Berkaca dengan diri kami. Apa kekurangan kami selama ini. Agar kami bisa memperbaiki kekurangan kami. Tentu dengan bimbingan-Mu ya Allah. Tuntunan dari-Mu ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Terima kasih jamaah dari pengajian Al Hidayah Pesanggrahan Bintaro Pesanggerahan yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.